dan selamat datang ke Kebaktian Online SIB Kaliangau. Kalau ini merupakan kali pertama Anda bersama-sama dengan kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda. Kami senang sekali untuk mengajak jemaat semua untuk mengikuti kebaktian atas talian ini dari awal sehingga selesai. Tanpa membuang waktu, mari kita siapkan diri untuk memulakan kebaktian. Selamat berbakti. Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Sebelum kita memulakan ibadah kita, marilah kita berdoa. Saya pimpin dengan suara kedengaran. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami muliakan dan kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan dan layak disembah. Sementara di surga Tuhan, kami akan memulakan ibadah kami. Kami mohon kiranya Engkau yang akan menyertai di bidang mula, pertengahan hingga akhirnya acara ibadah. Dan kiranya Engkau yang sendiri yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dalam kami menaikkan pujian, iman kami sendiri dibangunkan, dan kiranya Engkau menyertai setiap yang terlibat dalam ibadah ini. Juga untuk firman yang akan disampaikan sebentar nanti, Surga Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara kepada umat-Mu, meneguhkan kami, menyerahkan iman kami. Terpujilah Surga Tuhan, terus kiranya kami meminta perlindungan di benak Engkau, agar kuasa-kuasa kebesaran dapat mengganggu. Terpujilah Surga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama lafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita puji dan kita serukan nama Yesus. Kita angkat lagu ini dan kita bersuka cita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 12 hingga 20. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yesaya 4 ayat 2 hingga 6. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya, dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap, serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Besarkan nama Tuhan. besarkan nama Tuhan, oh pujilah Dia. Kemurahan
Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Kita bersyukur karena kita sekali lagi dapat bertemu dalam ruangan ibadah online. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan, dan sebelum itu mari saya ajak kita berdoa. Saya akan pimpin dengan suara kedengaran. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa surga Tuhan karena sekali lagi kami dapat bersama-sama dalam ibadah online, dan sebentar ini surga Tuhan kami akan mendengar dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang akan memberikan kami mata dan telinga rohani yang terbuka untuk memahami apa yang bakal kami dengar, dan lebih lagi Tuhan kami dapat mengamalkan apa yang kami belajar itu dalam kehidupan rohani kami. Puji nama surga Tuhan, kami juga memohon perlindungan daripada Engkau sendiri, daripada gangguan kuasa kejahatan semasa kami mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Engkau gunakan, Engkau pakai, dan Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Terpuji nama surga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk hari ini kita akan lihat kepada hantu. Adakah ia benar? Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, jangan biarkan Hollywood ataupun media-media hiburan mengajar kita tentang hantu. Tetapi biarlah firman Tuhan sendiri yang memberi pencerahan mengenainya. Apakah yang kita tahu tentang hantu? Daripada segi pengalaman, kalau saya sendiri semasa kecil, untuk mengelakkan saya daripada balik lewat malam, apa yang diberitahu oleh ibu bapa adalah bala dan haramati ragan leliwan makan dia air kepiawan sembuang dia bilang macam tu. Okay? Kadang-kadang bila kita bersama-sama dengan aki-aki ataupun aduk, dia orang gemar sekali untuk menceritakan tentang sama ada ragon gayo ataupun tempulalang dan sebagainya. Okay? Masing-masing kita ada pengalaman sendiri bagaimana kita mula mendengar perkataan hantu. Okay, apakah yang dikatakan Alkitab tentang hantu? Adakah hantu itu benar? Di dalam Alkitab terjemahan King James Version, perkataan ghost muncul sebanyak 108 kali. Dalam semua rujukan ini, perkataan ghost ini tidak pernah digunakan untuk merujuk kepada roh orang yang sudah mati. Apapun, dalam New King James Version, ghost itu diterjemahkan sebagai spirit. Ia digunakan hanya dalam dua keadaan. Pertama, ia digunakan dalam frasa to give up the ghost, bermaksud untuk mati. Give up maksudnya jangan dikeluarkan roh. Ghost di sini adalah roh. Yang kedua, ia digunakan untuk the Holy Ghost, yaitu salah satu daripada pribadi Tritunggal. Dalam Alkitab Indonesia terjemahan baru, perkataan hantu ini muncul sebanyak 5 kali. 4 daripadanya merujuk kepada peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air. Alkitab merujuk pada roh-roh orang mati sebagai arwah, familiar spirit, yaitu roh-roh yang mempunyai kaitan intim, pribadi atau yang kita kenali dengan rapat. Alkitab melarang keras daripada kita menceburi, menjebak ataupun terbabit dengan arwah-arwah ini. Kita lihat dalam ayat rujukan Imamat 19:31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka. Dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. So itu adalah warning. Rujukan seterusnya 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. So-nya di sini merujuk kepada Tuhan. Tuhan sakit hati akibat daripada aktiviti memanggil arwah. Oke, kemudian timbul persoalan yang lazim berkenaan dengan hantu. Soalan yang pertama, bolehkah orang yang sudah mati menghantui rumah yang ditinggalkannya?
Bila kita lihat dalam ayat rujukan Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. So, bolehkah orang yang sudah mati menghantui rumah? Tidak sama sekali. Persoalan kedua, bolehkah orang mati bercakap dengan orang yang masih hidup? Bolehkah orang yang sudah mati bercakap dengan orang yang masih hidup? Contohnya sudah mati, kemudian rohnya datang bercakap dengan kita. Kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan ayat 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya, tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. So, jawabannya tidak. Orang yang mati tidak akan bercakap dengan orang yang masih hidup, sebab untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Persoalan lazim yang ketiga, sekiranya manusia mati bersama masalah yang tidak selesai, adakah mereka akan kembali untuk menghantui tempat atau orang yang mereka dendami sebelum mereka mati? Seperti dalam cerita The Grudge. Kita lihat dalam Mazmur 146 ayat 4 berbunyi, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Bermaksud ia tidak akan berlaku. Betapa besar pun dendam seorang yang sebelum dia mati itu, bila dia sudah meninggal mati, lenyaplah maksudnya, niatnya semua pun hilang. Yang persoalan yang keempat, adakah orang-orang baik akan menjadi malaikat bila mereka mati? Ini pun kalau kita lihat dalam cerita-cerita film-film, seorang yang sangat baik mati, kemudian ada orang lain menyatakan bahwa jangan risau, dia akan menjadi guardian angel, malaikat yang akan memerhatikan Anda, begitu sebagai contohnya. Oke. Malaikat-malaikat Tuhan adalah makhluk surgawi dan bukan roh-roh orang mati. Kenapa? Sebab malaikat surgawi dicipta oleh Tuhan sebagaimana Tuhan mencipta manusia. So, tidak mungkin orang-orang yang mati ini menjadi malaikat. So, malaikat-malaikat sudah terlebih dahulu diciptakan sebelum manusia diciptakan. Manusia yang mati tidak akan menjadi malaikat. So, jangan terlalu mempercayai film-film Hollywood ataupun film-film Korea. Persoalan seterusnya, apa kata Alkitab tentang mereka yang berkomunikasi dengan arwah-arwah ataupun hantu? Kalau kita lihat kebelakangan ini, semakin naik minat orang pada aktiviti paranormal. So, aktiviti paranormal ini yang meningkat. Ada juga pribadi-pribadi yang membuat bisnis dan mengisytiharkan bahwa kononnya mereka adalah pemburu hantu saja untuk mendapatkan duit dengan segala gadget-gadget yang ada, pengesan-pengesan dan sebagainya. Oke, kemudian mereka akan berurusan dengan pelanggan, bila dapat nilai yang sesuai yang kehendak mereka dipenuhi, mereka akan mengusir hantu dari rumah pelanggan tersebut. Dan kadang-kadang mereka akan membuat dokumentasi dan meletakkan dokumentasi mereka di dalam YouTube. Oke, seterusnya, psychic, pemanggil arwah, tarot, dan pengantara ataupun medium semakin dianggap hal yang normal. It's a normal thing. Oke, so manusia semakin terbawa-bawa untuk percaya wujudnya dunia roh orang yang sudah dikebumikan.
roh orang yang sudah dikebumikan, rohnya ada roh-roh di situ. Malangnya, manusia tidak mencari kebenaran tentang dunia roh melalui persekutuan dengan Allah dan belajar dari firman-Nya. Sebaliknya, membiarkan diri mereka disesatkan oleh dunia roh melalui sumber-sumber sekuler. Sama ada falsafah dan sebagainya daripada media-media, daripada film-film. So, pastinya iblis akan ketawa, berdekah-dekah terhadap orang-orang yang tertipu dengan muslihat iblis ini. So dia tertawa berdekah-dekah melihat penipuan mereka berhasil. So kita lihat di dalam rujukan Yesaya 8 ayat 19 sehingga 20. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik kumat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk daripada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Which is tidak logik. Yang ke-20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, kalau tidak patuh, maka tidak akan terbit fajar baginya. Maksudnya tidak esok bagi dia. Persoalan yang seterusnya, adakah roh-roh jahat hadir di dunia ini? Ada. Kita lihat dalam Wahyu 12 ayat 9. Ini adalah cerita dia. Dan naga besar itu, si ular tua, masih ingat ular yang di Taman Eden? Si ular tua yang disebut iblis ataupun setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Gerombolan malaikat-malaikat yang menderhaka dilemparkan ke mana? Bumi. So, iya, memang terdapat roh-roh jahat yang berkeliaran di seluruh dunia, sama ada di ruangan udara, antara kita ataupun di bawah bumi. So, bad news. Oke, seterusnya, adakah hantu itu benar-benar wujud? Kita balik kepada persoalan asal, adakah hantu itu benar-benar wujud? Ya. Jawaban yang agak memberanjatkan. Hantu itu benar-benar wujud, tetapi hantu bukanlah malaikat jelmaan dari orang baik yang mati ataupun jelmaan daripada orang berdendam yang mati. Tetapi mereka adalah malaikat-malaikat jatuh yang berusaha memperdaya dan menyesatkan kita sehingga kita mula mencari pengusir-pengusir hantu, mencari nujum-nujum, witch doctor dan sebagainya, mencari jimat, azimat, tongkol-tongkol, kertas yang dilipat-lipat dengan ayat-ayat. So, film-film Hollywood juga dipakai iblis untuk membantu mereka dalam penyesatan, bukan penyiasatan, penyesatan. Mereka memperlihatkan kesukaran untuk melawan hantu sehingga melemahkan iman orang-orang Kristen yang dasar imannya belum kukuh. Sebagai contohnya film The Exorcist. Bila kita lihat film tersebut, seolah-olah sangat sukar untuk mengusir hantu daripada merasuki seseorang itu. So ini adalah apa yang adalah tipu muslihat iblis untuk melemahkan iman. So iblis sangat licik dan boleh menyamar. Seterusnya iblis sangat licik dan boleh menyamar menjadi orang yang pernah kita kenali. Kita lihat bagaimana liciknya dia. Kita lihat dalam 2 Korintus 11:14 dengan 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. So kalau iblis boleh menyamar sebagai malaikat terang, tidak mustahil dia boleh menyamar sebagai orang yang kita kenal, yang pernah kenal, yang sudah meninggal.
ataupun orang yang kita kenal yang berdendam dengan kita. So, bila iblis menyamar dengan seperti mereka, maka itu adalah permainan untuk menyesatkan kita. Seperti yang dinyatakan oleh film-film Hollywood. Oke, seterusnya, perlukah kita takut kepada hantu? Perlukah kita takut kepada hantu? Kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. So, roh yang ada dalam kita, yang diberikan oleh Yesus sendiri, adalah lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia, yaitu setan dan iblis-iblis bersatu. So, kita tidak perlu takut kepada setan dan segala penyamarannya, sama ada untuk yang hidup ataupun yang sudah mati. Jika kita menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Yesus dan memisahkan diri kita daripada seluruh aktiviti berunsur setan. Contohnya apa? Papan Ouija. Tahu apa itu papan Ouija? Papan yang mempunyai abjad-abjad, kemudian ada satu alat yang ada lubang di situ, diletak atas itu, kemudian bila diletak jari di situ, dia akan bergerak memilih abjad untuk mengejak sesuatu perkataan. Itu adalah papan Ouija. Oke, kemudian berunsur setan seperti papan Ouija, pemanggil arwah, dan apa saja jenis aktiviti yang melibatkan roh-roh sama ada kecil ataupun besar. Kalau yang kecil-kecilan ini sebagai contohnya Spirit of the Coin. Kemudian ada lagi jenis yang guna rantai, letak di atas gelas, dan 1 kali ketukan untuk ya, 2 kali ketukan untuk tidak, dan sebagainya. So, walaupun kecil-kecil, jangan berjinak-jinak dengan iblis. Bila kecil-kecil jadi kawan, sudah besar jadi lawan. Macam api juga. Oke, rujukan seterusnya daripada Mazmur 91 ayat 9 sehingga 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat Tuhan memimpin dan melindungi kita. Mereka tidak menyakiti kita, mempermainkan kita, ataupun menipu kita. Di sini dinyatakan bahwa Allah akan menghantar malaikat-malaikat surgawi untuk melindungi kita, supaya kita tidak dilanda malapetaka, termasuklah gangguan, kuasa kejahatan, penyamaran iblis dalam bentuk hantu. Seterusnya dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, iblis tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus, bila kita tetap berada dalam naungan Kristus. Jadi, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, marilah kita hidup dengan penuh kesyukuran, kekuatan dan pengharapan yang teguh dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, setan dalam bentuk apa sekalipun, termasuk dalam bentuk hantu, tidak akan dapat menjatuhkan kita. Sekian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sangat jelas menyatakan tentang manipulasi iblis dalam bentuk hantu,
Dan mulai dari saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan menyertai kami, melindungi kami dari gangguan-gangguan kuasa kejahatan. Tidak kira apapun bentuk, kami percaya bahwa Engkau yang berada di sana. Selagi kami terus mengandal kepada kekuatan dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa surga Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami terapkan, dapat kami amalkan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa surga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan dan berbangga karena kami punya Tuhan yang luar biasa yang mengasihi kami. Kasih Engkau Tuhan memulihkan, memperbaharui dan mau mengubah kami. Ini pujian daripada hati kami Tuhan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerah-Nya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, ini waktu yang
kasih Engkau yang mampu mengubah segala-galanya termasuk kami dan seluruh dunia ini. Shalom sekali lagi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ada beberapa perkara doa untuk dibawa bersama. Yang pertama, kita akan doakan untuk negara Malaysia, doakan pemimpin-pemimpin agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh integriti, agar mereka peka terhadap keperluan rakyat. Oke, dan juga agar mereka tidak memilih menunjukkan pilih kasih, tetapi sama dalam pentadbiran. Oke, kita doakan juga untuk kesejahteraan rakyat agar tetap mengekalkan SOP selagi masih dalam keadaan pandemik. Yang kedua, kita akan doakan untuk khususnya persediaan Natal tahun ini 2021. Kita doakan agar semua ahli jawatan kuasa dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh sukacita, karena ia adalah pelayanan. Para pengkhotbah undangan agar dapat menyediakan isi khotbah yang sesuai dengan kehendak ataupun keperluan jemaat, dan juga agar maksud sebenar Natal itu ada dalam sanubari setiap jemaat. Dan yang ketiga, terakhir, kita doakan jemaat agar terus berada dalam keadaan yang sehat dan siap siaga selama pandemik, agar kita semua tidak dapat menggunakan hikmat kebijaksanaan yang diberikan Tuhan untuk mendidik anak-anak yang di rumah karena tidak dapat datang ke sekolah minggu sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, nanti saya akan aminkan. Tuhan Allah di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami datang kepada-Mu Tuhan berdoa khusus untuk beberapa hal. Yang pertama adalah kami doakan untuk pemimpin negara Malaysia, khususnya dalam keadaan politik yang ada sekarang ini. Kami terus doakan mereka, sokong mereka dalam pentadbiran, kiranya mereka dapat mentadbir negara dengan penuh saksama, penuh integriti, agar mereka tidak menunjukkan pilih kasih tapi melihat kepada keperluan rakyat. Kami doakan agar rakyat terus diperhatikan dan mereka peka dengan keperluan rakyat dan bukan hanya melihat kepada kedudukan mereka sahaja. Juga untuk rakyat Malaysia khususnya, kiranya terus diberi kebijaksanaan untuk terus mengekalkan SOP walaupun ada kelonggaran yang diberi, agar dapat terus menghentikan penularan SARS-CoV-2 ataupun virus COVID-19 ini. Kami juga doakan khususnya untuk persediaan Natal tahun ini. Semua ahli jawatan kuasa yang sudah diberi tugas, kiranya Engkau memberikan penghiburan atau sukacita karena melayani Engkau di dalam Natal sebagai ahli jawatan kuasa Natal kali ini. Dan kami doakan untuk para pengkhotbah yang sudah diberitahu agar mereka dapat menyediakan isi khotbah sesuai dengan kehendak Engkau dalam jemaat SIB Kaliangau khususnya. Terima kasih Bapak Surga Tuhan. Kami juga doakan untuk agar mereka dapat menyampaikan maksud Natal sebenar pada jemaat. Kami juga doakan untuk jemaat khususnya dalam keadaan pandemik ini belum lagi ada kebaktian secara di gereja, semuanya adalah secara online saja. Apapun kami tahu bahwa Engkau yang sentiasa memperhatikan Tuhan, Engkau yang berada di mana-mana, tidak terkekang oleh bangunan, tapi Engkau berada di mana-mana saja. Walaupun kami buat ibadah online, Engkau tetap ada di mana-mana saja. Kami juga doakan khususnya untuk sekolah minggu yang belum lagi ada perjumpaan karena pandemik. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, hikmat kepada ibu bapa agar mereka dapat mengajar anak-anak mereka sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka terus bertumbuh dalam naungan-Mu, takut akan Engkau. Terima kasih Bapak Surga Tuhan, ini doa kami. Kami percaya ada banyak perkara lain yang tidak sempat disebutkan, tapi Engkau yang tahu dan Engkau yang akan menjawab sesuai kehendak masa-Mu. Terima kasih Bapak Surga Tuhan, kami sudah
ke hujung acara ibadah pada kali ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian, kami sudah mendengar daripada firman-Mu, dan kami percaya bahwa semua apa yang kami laksanakan ini Tuhan, Engkau sudah berkenan, dan kami terus mohon daripada penyertaan Engkau sendiri Tuhan dalam beberapa hari yang akan datang, agar kami dapat melalui setiap saat, setiap langkah kami dengan penuh keyakinan bahwa Engkau yang akan mendahului dan menyertai. Terpuji nama surga Tuhan, kemudian besaran hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena sudah bersama dengan kami dalam kebaktian atas telayan ini sehingga ke penghujungnya. Saya yakin kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi pada hari ini. Sebelum mengakhiri kebaktian ini, ingat, jaga diri dan kekal selamat. Tuhan memberkati dan selamat berjumpa di minggu seterusnya. Bye! Mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Bethlehem, marilah. Mari menyembah Raja atas kalian, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Nyanyian malaikat, sorak dan puji, nafsu